Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al mursalin sayyidina innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jannibna min al-afiyati wal salam warzuqna kamalan wa taqwa wa batina fi afiyati wa salama bi rahmatika ya arhamar rahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yaqulu illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa sha'a wa fi al-kursiyyil samawati wal ardi la ya'uduhu ma Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sini lah tapi
Kelambung oleh Durian untuk Khatimah Rabbin yang telah dilaksanakan tanpa mengurangi hormat kepada hadir-hadir sekalian para jemaah, agar kiranya sudi untuk menduduki daripada kursi yang telah disediakan, karena untuk acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh anak kita Muhammad Iqbal bin Bukhari. Para jemaah sekalian, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan. Para jemaah, kami sangat mengharapkan kehadiran kita di depan. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh anak kita Muhammad Iqbal bin Hori, kemudian akan disusul dengan pembacaan munaqib oleh Bapak Haji Sofwan bin Usman. Kepada anak kita Muhammad Iqbal bin Bukhari kami persilahkan. Kami sangat mengharapkan Bapak Sarli Noviansah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Bangka, agar naik ke panggung. Kepada Bapak, silakan. Selamat datang Bapak mantan Camat Belinyu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Illa qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala ya iblis balaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang membacakan, yang mendengarkan semuanya dalam limpahan keberkahan usianya, limpahkan Allah dengan keberkahan hidup. Terus selanjutnya pembacaan munaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal batin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah wa tawakkalna 'ala rabbil alamin. Para jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sejenak kami akan membacakan manaqib Kyai Haji Khatam Ar-Rasyid. Sebelumnya kami akan mengucapkan pantun dari Belinyu dan dari Bangka Barat menuju Desa Batu, menyeberang laut Teluk Kelapa untuk menghadiri haul ke-67 Kiai Batu, ajang silaturahim antar warga dan para pemimpin umat. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Kyai Haji Khatam Ar-Rasyid yang lahir pada tahun 1883 selatan dengan tahun 1303 Hijriah dari daerah Banjar, Kalimantan. Orang tuanya bernama Kyai Haji Usman yang merupakan salah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kyai Haji Khatam Ar-Rasyid semenjak kecil sampai remaja tekun mempelajari ilmu agama Islam dalam bimbingan orang tuanya dan para syekh yang ada di Banjar, dan memperdalam ilmu agamanya. Berguru juga kepada Syekh Kyai Haji Abdurrahman Siddiq yang masih ada nasab kekeluargaan. Setelah dewasa, beliau berdakwah dan mengajarkan agama Islam di kota Palembang dan daerah sekitarnya. Beliau bertemu jodohnya dan menikah dengan Hajah Latifah binti Muhammad Hakim di kota Palembang. Dikaruniai 4 orang anak. Anak yang ke-1 diberi nama
Abdul Somad, anak yang kedua Usman, anak yang ketiga Haji Ahmad Nanang, dan anak yang keempat Muhtar Akib. Sekian lama berdakwah menyebarkan agama Islam di kota Palembang, lebih kurang 20 tahun. Beliau juga berdakwah sampai ke daerah Riau, Tanjung Pinang, sampai ke Semenanjung Malaka. Pada tahun 1924 beliau merantau ke Pulau Bangka dan mendarat di kota Belini, tepatnya di Masjid Jami Kampung Tengah, kota Belini. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam. Banyak para pengikut beliau di kota Belini, di antaranya Mualim Salim, Haji Ja'far Al-Rozak, Mualim Husin, Haji Pasrullah, Haji Abdul Ghafur, Abdul Gopar, Haji Ahmad Gonjen, dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Dalam berdakwah mungkin terinspirasi dengan tempat pemakaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, pengikut Rasulullah SAW, yaitu pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Sedangkan tidak jauh dari Belini, tepatnya di pesisir Teluk Kelabat, ada tempat pemukiman Kampung Baqi, Kecamatan Jebus pada waktu itu. Beliau dan istrinya beserta keempat orang anaknya yang sudah beranjak dewasa hijrah dari kota Belini ke Kampung Baqi pada tahun 1925. Langsung bermukim di Kampung Baqi. Sekarang sudah berubah menjadi Desa Baqi, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Beliau berdakwah menyebarkan agama Islam dan mengajak masyarakat memperbaiki masjid di Kampung Baqi. Selain itu beliau juga berdakwah menyebarkan agama Islam di Kecamatan Belini, Kecamatan Jebus, Kecamatan Muntok, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Mendo Barat, Puding, Bakam, dan Kota Pinang sekitar ini. Keempat anak beliau mendapatkan jodoh seluruhnya orang Bangka. Pertama, Abdul Somad menikah dengan Hasnah binti Menasir yang berasal dari daerah Belo, Bangka Barat. Dikaruniai 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 orang perempuan, yang bernama Romlah, Haji Hafiatun, Mtawi, Kamaludin, Hewatun, Muhammad Thayyib, Wajidin, Murtada, Haji Hosiatun. Haji Hosiatun sekarang ini yang masih diberi umur panjang oleh Allah SWT, yang lainnya sudah berpulang. Yang kedua, Usman, abah kami, menikah dengan Nasiha binti Muhammad Nasir. Dikaruniai 8 orang anak, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Makmun, yang kedua Zawawi, yang ketiga Halimatus Sa'diyah, 4 Hanimah, yang kelima Haji Sofwan, yang keenam Khadijah, yang ketujuh Umil Kalsum, dan ke-8 Khotamarudin. Yang ketiga Haji Ahmad Nanang, menikah dengan Hawiyah binti Sama dan Hasidah binti Hasan. Dikaruniai 6 orang anak, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama Masfah, yang kedua M. Sapin, yang ketiga Fatullah, yang keempat Mamak Sakir, yang kelima Fatimah, dan yang bungsu Sayuti. Yang keempat Muhtar Akib menikah dengan Salhah binti Sa'id. Dikaruniai 8 orang anak laki-laki dan 6 anak laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama Abdul Hakim, yang kedua Halimah, yang ketiga Damyati, yang keempat Jamaluddin, yang kelima Zainuddin, yang keenam Rohaya, yang ketujuh Haji Mustan, dan ke-8 Tarmizi. Selama lebih kurang 30 tahun beliau dan keluarganya bermukim di Desa Baqi, berdakwah menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1955 bertepatan dengan 10 Muharram tahun 1375 Hijriah, beliau wafat dalam usia 72 tahun dan dimakamkan di pemakaman Desa Baqi. Dan juga pada tahun 1901 30 Rajab
tahun 1300 istri beliau Haja Latifah bin Muhammad Akib wafat dan dimakamkan di samping makam suaminya Haji Tomati. Keempat, anak-anak beliau sudah wafat semuanya beserta para istrinya dan dimakamkan di 4 penjuru makam mengelilingi kedua orang tuanya yaitu Haji Tamarati. Semenjak beliau dan Haja Latifah bin Muhammad Akib wafat sampai sekarang tidak putus-putusnya masyarakat, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di kabupaten, kota, provinsi yang ada di provinsi Bangka Belitung dan daerah lainnya yang berziarah ke makam beliau di desa Batitu. Renovasi bangunan di makam ini dilaksanakan pada tahun 2001 oleh almarhum Dr. Haji Eko Maulana Ali MCC yang pernah menjabat sebagai Bupati Bangka dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Merupakan kebahagiaan kami pada tanggal 15 Juni yang lalu kita mendapat kunjungan dari Pas Pampres dan protokoler Istana Wakil Presiden Haji Muhammad Ma'ruf yang mengirimkan utusannya untuk berziarah makam Batik ini yang dikawal langsung oleh Komandan Lanal Babal yaitu Bapak Hamdani yang dalam hal ini itu saja merupakan. Oleh karena kami juga bertanya kepada Komandan Pas Pampres yaitu Letnan Kolonel Marinir Frederick dan berkonsultasi dengan Dananal Babel Bapak Dadan Hamdani yang mengatakan beliau adalah utusan khusus jadi ajudan pribadi dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Demikian sekilas manakib Haji Kota Marafid dan dalam hal ini haulnya kita peringati yang ke-67. Dikurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan telah dibacakannya manaqib Syekh Haji Khatam Ar-Rasyid. Mudah-mudahan perjuangan almarhum dapat kita lanjutkan di generasi seterusnya. Yang kami hormati Bapak Bupati Bangka Barat serombongan atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Muspida, Muspika Kecamatan Parit 3, yang kami hormati Bapak dan Lanal atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Parit 3 beserta rombongan, Bapak Camat Belinyu beserta rombongan, Bapak mantan camat yang sekarang alhamdulillah jadi Kadis Pertanian untuk Bangka Induk, Pak Sherly, terima kasih. Yang saya muliakan mewakili daripada Bapak Bupati dari Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Muhammad Ali, alhamdulillah atas rahmat Allah beserta rombongan berkenan untuk hadir. Yang saya banggakan para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan dalam acara hall ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan dalam usia. Mudah-mudahan Allah bimbing selalu dan selalu dalam menjalankan sesuatu yang baik, yang diridhai Allah sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan-sambutan yang pertama, kata sambutan tuan rumah atau yang mewakili. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Bupati Bangka Barat atau yang mewakili, sekaligus mewakili para jemaah hadirin hadirat sekalian. Kepada yang mewakili tuan rumah, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sirih dan pinang kami hantarkan, Puan menari, Tuan bersimpuh tangan. Selamat datang kami ucapkan di Desa Bakit, desa penuh kenangan. Alhamdulillah. Bentar. Satu pantun lagi boleh? Boleh ya? Air tenang ternyata menghanyutkan, air beriak tanahnya tak dalam. Kepada hadirin undangan sekalian, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan hadir dalam kegiatan takbir akbar haul ke-67 Kiai Bakit Habib Umar bin Hasan bin Thohir beserta Ustadz Suhadiansyah LCMA yang kami hormati Bupati Bangka Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Ali. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, juga beserta rombongan hadir ada Kadin Pertanian dan teman-teman yang lain, ada Camat Belinyu, Camat Parit Tige, dan hadirin wal hadirat rohimani wa rahimakumullah. Syukur tentu tak hentinya. Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara ini untuk haul Kiai Bakit yang ke-67. Di awal tadi, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami menyebutkan bahwa Desa Bakit ini adalah desa beribu kenangan. Ya, mengapa demikian? Karena tadi dibacakan oleh pamanda kami, ini adalah suatu perjuangan mensyiarkan Islam. Ketika pada waktu itu kita mengatakan adalah proses perjuangan, tentu kita yang sekarang pun bertanya, kita sekarang pun artinya ingin dapat tergugah apa yang dapat kita perjuangkan untuk melanjutkan perjuangan dari Kiai Bakit itu. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju enggak? Bahwa kita yang namanya haul, kalau bahasa kampung ada nyebut milang hari, ya ada Nige, Nuju, 25, 40, seperti itu, benar? Dan ada yang 1 tahun itu namanya haul. Yang terpenting bahwa proses itu adalah mengisinya. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Makanya bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita semua khususnya masyarakat Desa Bakit dan sekitarnya, Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili Pak Kadin Pora, bahwa kita berharap ya agar ini adalah satu proses kenangan di perjuangan. Mohon Pak Bupati, mohon Pak Kadin bahwa paling tidak ada kenangan-kenangan dari proses perjuangan Kiai Bakit itu yang dapat kita lihat mungkin sekarang dan mungkin juga bisa ke depan.
paling tidak yang pertama Pak Kadip, Pak Bupati, kami berharap bahwa di bumi desa Bakit ini mampu hadir sebuah pondok pesantren. Itu harapan keluarga sebetulnya yang pernah kami sampaikan sebelum ini. Karena apa? Untuk melanjutkan perjuangan itu harapannya seperti itu. Setuju ya? Setuju? Alhamdulillah. Jadi begitu Pak Bupati. Ya, kalau mungkin itu proses kecil-kecilnya tidak usah yang hebat-hebat, cukup pondok pesantren yang memang dalam hal ini dapat mengumpulkan paling tidak ada proses kegiatan untuk menumbuhkan proses belajar keagamaan khususnya di desa Bakit yang paling tidak mampu menampung ya masyarakat atau anak-anak di desa Bakit dan sekitar. Yang kedua bahwa Bakit ini termasuk desa yang agak ujung Pak Bupati ya. Kami tadi dari Pangkal Pinang izin selain kami mewakili Zuriat, kami juga bertugas di Pemda Baka Tengah sebagai asisten dan tadi dimintakan mewakili Pak Bupati. Jadi tadi kami dari Koba ke sini, alhamdulillah. Jalan kalau dilihat 10 tahun terakhir memang ada banyak kemajuan, namun demikian mulai dari parit 3 jebus ke parit 3 sampai tadi kapit terus sampai di sini, alhamdulillah jalan sudah bagus, cuman sedikit agak semak di situ, alhamdulillah agak semak baik. Dan ada sedikit penyempitan tadi waktu akan menuju di desa Kapit. Kami tentu berharap karena jalan merupakan akses, baik akses untuk aktivitas pariwisata, akses untuk aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Jalan itu menjadi faktor utama Pak Bupati, sehingga bahwa jalan lagi kali yang sudah sedikit penyempitan, kemudian banyak ada lubang-lubang atau Pak Bupati mohonlah ya atas nama kami semua, atas nama masyarakat desa Bakit sekitarnya ini untuk dapat diperbaiki. Karena apa? Kabupaten Bangka Barat itu merupakan kabupaten yang kalau orientasi wisatanya adalah heritage diantaranya, benar ya Pak ya, heritage kan, sehingga bahwa kalau desa Bakit ini menjadi cikal bakal desa wisata agamis. Bagus nggak kira-kira Bapak Ibu semua? Bagus tuh Pak Bupati. Yang tadi diantaranya harus didukung oleh pondok pesantren minimal, jalan yang bagus. Ya, kita berharap bahwa kembali bagaimana kami semua khususnya Zuriat beserta masyarakat desa Bakit dan sekitarnya untuk dapat menjawab apa yang dapat kami lakukan, mungkin seperti itu Pak Bupati harapan kami. Bahwa selebihnya bahwa kami pernah mendengar pada waktu itu akan dibangun jerambah atau jembatan bahasa kaminya, bahasa kitanya Pak ya, dari Belinyu ke mana? Tanjung Ru ya. Nanti mohon Pak Bupati, kenapa ini merupakan bagian pertama kebanggaan kita semua ya. Bagaimana Bakit ini bisa maju apabila aksesnya hanya terbatas, bila lewat darat hanya lewat Pangkal Pinang misalnya seperti itu. Kalau kawan-kawan dari Belinyu harus melalui proses dengan kapal itu mungkin butuh waktu yang agak lama. Memang kalau kita bicara bahwa ya jembatan yang dari Tanjung Belinyu ya ke Tanjung Ru itu katanya sudah sampai DED di situ. Dan itu mohon Pak Bupati, kami atas nama kami semua bahwa ini adalah yang kita idamkan. Memang di samping ini sudah merupakan suatu keharusan, karena untuk menjawab bahwa Bakit ini kalau dilihat dari ekonominya mungkin agak kurang dibanding dengan yang lain. Tapi mohon maaf bahwa sebetulnya aktivitas ekonomi di Bakit ini banyak, bener nggak? Udah nggak deh? Ada ya? Ada. TI ada?
Jadi itu tidak bagus kata Pak Bupati. Ya, di laut banyak. Nah, ini. Jadi sudah sewajarnya Pak Bupati ya. Harapan kami semua sehingga bahwa ini haul yang ke-67, tapi harapan-harapan kami dan harapan-harapan semua masyarakat Baki dan sekitar khususnya bahwa agar pembangunan di Baki ini betul-betul untuk dapat diperhatikan lebih, karena kita berharap nanti akan tumbuh kekuatan ekonomi baru khususnya di desa Bakit yang pada gilirannya akan mampu tersebar ke desa-desa sekitarnya. Selagi kami atas nama keluarga besar ya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para panitia yang telah berjibaku, yang telah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada hadirin semua, kepada Pak Bupati beserta rombongan dan kawan-kawan semua yang telah menyempatkan hadir kepada ini, sekali lagi ialah penghormatan terbesar yang kami rasakan pada hari ini Pak Bupati dan kawan-kawan. Dan tentu kami juga menitip harapan agar kegiatan seperti ini bukan hanya kegiatan sebagai suatu simbol saja, bukan hanya sebagai kegiatan yang haul saja, bahasa kita ngulang milang ari atau yang nigi nuju dan haul itu saja, tetapi lebih ke bagaimana memaknai haul itu sendiri sebagai perjuangan kita untuk bekal yang akan datang. Karena hujan tanah pun basah, tanah sudah lama kena gempa. Terima kasih kepada hadirin semua. Semoga esok kita kembali berjumpa. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Bapak Fatullah Nizam pada saudara kami Bapak Tamji dan Bapak Indra, kami silakan naik ke panggung. Mudah-mudahan apa yang menjadi kata sambutan, apa yang menjadi harapan, mudah-mudahan Allah ridha dan dikabulkan. Untuk kata sambutan berikutnya mewakili dari Bapak Bupati, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ali untuk menyampaikan nasihatnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Bangka Barat, izinkan saya menyampaikan salam takzim dari Bupati Bangka Barat Bapak Haji Sukirman dan Wakil Bupati Bangka Barat Bapak Bong Wingbing yang seyogyanya rencananya mau hadir pada hari ini, namun kebetulan ada kunjungan Bapak PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Ridwan Jamaluddin di kawasan Menumbing. Jadi dalam waktu bersamaan sehingga Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Bangka Barat tidak dapat hadir. Dimohon untuk dimaklumi. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bupati Bangka Barat, di mana saya Balai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat diminta Pak Bupati Kabupaten Bangka Barat untuk mewakili beliau. Dan salam kenal, nama saya Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Bangka Barat atau yang mewakili Asisten Setda Kabupaten Bangka Tengah yang kami hormati, Camat Wartiga Bapak Madirasa beserta Forum Koordinasi
koordinasi pimpinan kecamatan yang kami hormati atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Belinyu, terima kasih telah hadir. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka ya. Yang kami hormati para tokoh agama, para habib, ustadz, alim ulama, tokoh adat atau pemangku adat, dan tokoh pemuda. Yang kami hormati Kepala Desa Bakit, Kepala BPBD Bakit beserta jajaran dan masyarakat Desa Bakit dan undangan lainnya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat ridho dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul guna menghadiri acara tabligh akbar dan haul Kiai Haji Hotamar Rasyid di Desa Bakit ini. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini tanggal 14 Agustus 2022 bertepatan dengan bulan Muharram 1444 Hijriah, kita hadir di sini untuk mengenang wafatnya seorang tokoh agama, seorang ulama yang berpengaruh dan dimakamkan di Desa Bakit ini. Beliau adalah Kiai Haji Hotamar Rasyid atau yang biasa dipanggil Kiai Bakit oleh masyarakat sekitar. Beliau berasal dari Banjarmasin dan mendarat di Belinyu untuk menyebarkan agama Islam. Kiai Haji Hotamar Rasyid selanjutnya menetap di Desa Bakit serta berkeliling ke desa-desa dalam melaksanakan syiar Islam. Desa-desa yang disinggahinya antara lain Desa Kafit, Telak, Kelapa, Dendang, Air Belo, Mentok, hingga sampai ke Pangkal Pinang di daerah Kampung Dalam hingga beliau wafat pada tahun 1955 bertepatan pada 10 Muharram 1377 Hijriah dan dimakamkan di Desa Bakit ini. Dan untuk mengenang jasa-jasa beliau, masyarakat Desa Bakit menyelenggarakan acara tabligh akbar dan haul ini. Saya harapkan acara religi dan upaya syiar Islam ini dapat dilaksanakan setiap oleh masyarakat. Dan tentu kita dapat mengikuti jejak Kiai Haji dalam menyiarkan ajaran Islam. Selanjutnya, pemerintah daerah menyambut baik dan berharap agar kegiatan ini bisa diagendakan pada tahun-tahun berikut dengan menghadirkan keturunan keluarga beliau yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga bisa menjadi wisata budaya yang bisa Islam dengan tetap mengedepankan syiar Islam dan nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Tadi kita dapat masukkan asisten Sekda Kabupaten Bangka Tengah. Pertama, agar hadirnya pondok pesantren di Desa Bakit ini. Dan ini akan kami sampaikan nanti ke Pak Bupati aspirasi ini. Kedua, terkait dengan jalan, pada tahun 2019 ada informasi dari Pak Camat, kunjungan Pak Gubernur di kegiatan Kampung Tegap Mandiri, Pak Camat ya, itu mengusulkan agar jalan desa ini dialihkan ke jalan provinsi. Itu informasinya. Jadi itu nanti aspirasi ini yang disampaikan oleh asisten Sekda Kabupaten Bangka Tengah tadi yang mewakili panitia akan kami sampaikan ke Pak Bupati. Memancing kerapu di malam hari, kerapu tersangkut di dalam akar. Mari Tuhan datang ke negeri kami,
menghadiri acara haul dan takbir akbar. Gema hadroh menggetarkan jiwa, hanyut terbawa sampai nurani. Mari teruskan perjuangan ulama agar tercipta negeri yang madani dan islami. Demikian sambutan yang saya sampaikan atas partaian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih Bupati Bangka Barat Haji Sukirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali, mewakili daripada Bupati Bangka Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Darilah pagi berdayung sampan ke Pulau Nanas lewat Mengkubung. Sudah tahu neraka panas, mengapa tidak minta dilindung? Dan kita sepakat insya Allah minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam minta lindung kepada Allah pun ada cara, ada muatan ilmu. Dalam menyampaikan ilmu ini tidak terlepas daripada peran alim ulama. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangan para alim ulama, tokoh adat, tokoh sepuh, para pemuda sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini Allah bimbing kita untuk dapat bermunajat sama-sama agar cita-cita wabil khusus dari Desa Baki yang menyangkut kemaslahatan umat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini untuk acara selanjutnya mau'idhatul hasanah. Dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Suhardiansyah LCMA dapat memberikan tausiahnya kepada Al-Mukarram. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap zuriyah Syekh Khatamar Rasyid Utsman, Habibana Habib Umar, dan segenap tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan haul Syekh Khatamar Rasyid. Semoga apa yang sudah kita bacakan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu dari pahalanya itu membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Memudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat Syekh Khatamar Rasyid, beliau bukan asli orang Bangka. Beliau datang dari tempat yang jauh, datang ke negeri kita ini, ke tempat kita ini. Apa yang mendorong beliau mau melakukan itu? Apakah karena dorongan mencari kekayaan? Apakah karena harta duniawi? Kalau seandainya itu yang dicari, maka tidak akan sampai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka yang mendorong beliau untuk datang ke sini, itulah keikhlasan. Itulah jiwa yang mendorong beliau untuk mengajarkan ajaran agama hingga sampai kepada kita. Maka kalau tadi ada usulan untuk mendirikan pesantren, maka ruh keikhlasan seorang Syekh Khatamar Rasyid ini dulu yang harus ditemukan.
bukan untuk mencari harta kekayaan, bukan untuk mencari keduniawian, tapi betul-betul menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dulu sebelum Islam datang, di Madinah ada dua suku, suku Khazraj dengan suku Aus. Ketika Islam datang, dua suku yang sebelumnya sering berperang, sering berkelahi, sering menumpahkan darah ini bisa didamaikan. Ajaran Islam mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang persaudaraan. Tetapi suatu ketika dalam sebuah majlis berkumpul di sana para tokoh Khazraj, para tokoh Aus, dan di sana ada seorang Yahudi. Yahudi ini tidak mau melihat kedamaian yang terjadi antara suku Khazraj dengan Aus, kalangan Bani Ansar. Lalu dia mengucapkan syair-syair lama yang biasa diucapkan ketika terjadi pertumpahan darah antara dua suku. Satu, lalu terpancinglah amarah kedua suku ini. Sampai akhirnya apa? As-silah, as-silah. Semuanya siap mau berperang. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian dengarkan itu hasutan, provokasi dari orang-orang ahli kitab, kalian akan balik lagi menjadi orang kafir. Maka api permusuhan yang sudah tersulut, sudah terprovokasi itu hilang seketika. Dari sini hadirin rahimakumullah, yang ingin kita ambil apa sebetulnya manfaatnya, faedahnya, pelajarannya, bahwa Al-Quran itu adalah solusi bagi kehidupan. Bahwa ajaran agama itu bukan ritual saja, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar baca Quran, tapi isi Al-Quran, isi ajaran agama itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, dulu kebiasaan orang Yahudi kalau perempuannya haid itu tidak boleh ikut makan bersama, tidak boleh ikut minum bersama, bahkan dikeluarkan dari rumah. Dan di antara kaum muslimin pada waktu itu ada yang mengikuti kebiasaan ini, sehingga kaum wanita muslimin yang pada waktu itu di dalam perasaan dirinya mengalami keguncangan, didiskriminasikan, direndahkan kedudukannya daripada kaum pria. Lalu datanglah ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Di dalam ayat ini diajarkan bahwa tidak perlu menjauhi perempuan yang haid sampai sedemikian rupa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi hanya saja tidak boleh melakukan hubungan suami istri, hanya itu saja. Maka kembalilah derajat kaum wanita di kalangan umat Islam. Ini contoh yang kedua, bahwa ajaran agama adalah solusi bagi kehidupan kita, bukan hanya sekedar ritual yang kita laksanakan tanpa kita hayati maknanya dan apa ajarannya untuk kehidupan kita. Contoh yang ketiga, hadirin rahimakumullah, sebelum terjadi pengharaman khamr, para sahabat sholat dalam keadaan mabuk, sehingga ketika membaca ayat keliru, qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kalian sembah. Itu artinya selesai sholat, sahabat yang ikut sholat sedih semuanya. Kenapa kami harus kembali menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir?
Artinya itu problem. Minum khamar problem, mabok problem. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Orang beriman jangan mendekati sholat kalau lagi mabuk. Bacaannya salah, maknanya pun salah. Awalnya ke surga, jadinya masuk neraka. Maka hadirin rahimakumullah, ayat Al-Quran, ajaran agama kita ini bukan hanya sekedar ritual. Ini adalah solusi bagi kehidupan kita. Inilah jalan, inilah hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Lalu apakah kita ziarah ke sini ini adalah solusi? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya kita mengikuti berita yang terjadi di dunia belahan sana, kita akan dapati bagaimana cara orang-orang sana menghapus identitas sebuah budaya dan peradaban. Salah satunya adalah peninggalan-peninggalan lamanya, bangunan-bangunan lamanya yang merupakan identitas budaya dan peradaban tersebut dihancurkan semua. Bahkan buku-bukunya, ajaran-ajarannya dilarang untuk dibaca. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibangunlah peradaban baru, dibangunlah bangunan-bangunan baru. Dan ketika bangunan baru yang dibikin, bangunan baru yang dibuat, maka identitas baru yang dipasang. Maka generasi-generasi yang selanjutnya tidak akan lagi mengenal, oh dulu ini budaya kami, oh ini dulu ini tradisi kami, oh ini dulu etika yang diajarkan oleh nenek moyang kami, ini yang diajarkan oleh para ulama kami. Maka kita datang ke sini, ini bukan hanya sekedar ziarah, ini mempertebal identitas kita, menurunkannya ke generasi kita yang selanjutnya, supaya identitas keagamaan kita tidak hilang, supaya ajaran yang diajarkan oleh para leluhur kita itu tetap meresap ke dalam diri kita sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa ajaran agama adalah solusi, bahwa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang menyakiti masyarakat itu sendiri, menghancurkan masyarakat itu sendiri, dan agama datang sebagai solusi. Pertanyaan kita, adakah problem yang kita hadapi dalam masyarakat kita saat ini? Dan bisakah agama menjadi solusi? Atau bagaimana cara kita mencari solusi dari relung agama tersebut? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita buka data berapa persen, ini kebetulan ada pihak pemerintah, berapa persen misalnya data anak-anak nikah dini gara-gara seks bebas? Berapa banyak anak-anak yang terpapar narkoba? Berapa banyak anak membangkang kepada orang tua? Bahkan kalau kita baca berita, orang tua membunuh anaknya, bayi yang dilempar. Berapa banyak? Itu problem kita. Coba kita perhatikan sekarang, generasi kita, anak-anak kita yang sekarang ini, dengan apa mereka dididik? Apa masih lekat dulu kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua kita, sesepuh kita dulu pada anak-anak kita sekarang? Apa masih ada nilai adab sopan santun yang dulu ditanamkan oleh orang tua kita pada generasi sekarang? Apa itu sebabnya? Kenapa bisa begitu? Di mana letak kelengahan kita? Di mana letak kelalaian kita? Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai pejabat.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian semua tanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Nanti kita semua ditanya. Maka bagaimana solusinya? Kita lihat gara-gara corona kita semua, bahkan lembaga pendidikan dipaksa. Anak-anak harus belajar melalui internet, melalui dunia digitalisasi. Ketika lagi menikmati pelajaran masuk iklan, ketika nonton salat masuk iklan, masuk iklan. Maka perlahan-lahan pola pikir kita dibentuk. Perlahan-lahan pola pikir permisif terhadap budaya apapun yang masuk mulai terbentuk. Akhirnya ketika kita mendengar, oh ada berita, oh ada kejadian begini, oh biasa zaman sekarang, maka hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena pola pikir yang sudah terbentuk. Bapak Ibu rahimakumullah, biar kita tidak terlalu panjang, kalaulah pendidikan kita sudah disusupi sedemikian rupa, maka kemana kita harus mendidik anak-anak kita? Kemarin kita sempat berbicara dengan beberapa rekan, sampai mengatakan ini masa kritis untuk anak-anak kita. Sebelum mereka terpapar oleh ajaran-ajaran yang datang dari luar. Bapak Ibu rahimakumullah, coba bayangkan, yang masuk kepada kita saat ini adalah bahwa anak-anak umur 17 tahun, 18 tahun harusnya sudah punya kebebasan sendiri. Mereka tidak boleh diatur oleh orang tuanya. Mereka harus hidup sendiri, mereka punya hak sendiri. Dan itu kemudian dicoba dituangkan dalam aturan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang pemikir Mesir, Abdul Wahab Al-Masiri, dia hidup di Amerika. Dia meneliti kehidupan kaum muda, bahkan masyarakat di sana, budaya dan peradabannya. Mari kita bayangkan, anak 17, 18 tahun itu bukan masa matang. Itu masanya mencari jati diri, masanya untuk mencoba segala hal, entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Kalau seandainya tidak ada yang menuntunnya, kemana arahnya nanti? Dan ketika generasi muda ini rusak, menyimpang, siapa lagi yang akan menegakkan budaya dan peradaban negara dan agama ke depan? Tidak ada lagi. Maka itulah yang menjadi tujuan mereka, rusak generasi muda ini, jauhkan mereka dari nilai agama, jauhkan mereka dari identitasnya. Maka kemudian nanti kita akan mudah menguasainya, menguasai negaranya, menguasai seluruhnya. Ketika kita sudah kehilangan identitas, bahkan kita jadi bangga memiliki identitas yang lain. Bangga anaknya pintar bahasa Inggris, Jerman, Prancis, segala macam. Tak tahu kalau dari situ nilai-nilai budayanya masuk. Saya sudah 17 tahun, nggak usah diatur-atur. Ngapain ibu bapak ngatur saya? Zaman dulu mana ada yang berani? Bisa hilang itu pipi kena tapuk. Tapi zaman sekarang itu yang terjadi. Maka kalau kita menyambut apa yang diusulkan tadi, satu-satunya sekarang yang kita andalkan untuk menjaga generasi kita, itulah lembaga pendidikan yang kita namakan pesantren. Kita berharap anak kita di sana, generasi penerus kita di sana bisa dididik dengan nilai-nilai agama, bisa mewarisi nilai-nilai agama, bukan hanya sekedar di dalam ingatan, tetapi di dalam lelaku, dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, dalam etikanya. Ini Habib kita, Habib Umar, sudah akan mulai membuka tahun ajaran baru. Insya Allah nanti di Belenyu pesantrennya akan mulai. Maka sebelum yang dibake ini dibuka, masukkan semua anaknya ke sana. Nah, ini kadang yang jadi masalah ini bukan anaknya, yang jadi masalah adalah orang tuanya. Ibunya nangis nggak sanggup berpisah dengan anaknya, kadang bapaknya lebih parah dari ibunya. Kalau seandainya
namanya bapak sama ibunya yang cengeng nggak mau berpisah, anaknya nggak apa-apa mau berpisah. Nah ini problem orang tuanya, yang nanti gara-gara ini nanti ketika anaknya ini nggak terdidik dengan nilai agama, justru menjadi pembangkang pada orang tuanya. Nah itu memang hasil cengengan tadi. Maka bapak ibu sekalian, masukkan anak ke pesantren. Tidak usah cengeng-cengeng. Nak, yang penting kamu dapat ilmu. Mau berapa tahun pun kamu di pesantren, masuk. Ibu tidak peduli, bapak mau banting tulang apa segala macam, yang penting kamu terdidik dengan ajaran yang baik. Karena sekarang kita harus jujur melihat keadaan, bagaimana rupa pendidikan kita, bagaimana rupa ajaran yang masuk. Memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga, tapi musuh yang masuk kepada kita, menyusup ke dalam ajaran kita itu jauh lebih luar biasa. Maka kita butuh benteng. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian juga harus pilih-pilih. Pilih pesantren yang sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Keyakinan kita selama ini bukannya tidak ada dalil, tapi bisa jadi kita yang belum sampai ke dalilnya. Kalau nanti kemudian masuk anaknya ke tempat, lalu di situ diajarkan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ketika pulang, ibu bapak ini bid'ah semua isinya. Sesat ini ibu bapak. Ini kalau yang masuknya ke yang sini susah juga kita. Nah, maka pilihlah. Hemat kami, hanya inilah lembaga yang bisa menyelamatkan kita. Maka mari ayo kita hidupkan bersama, tapi pilih dengan teliti dan seksama. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf untuk segala kekurangan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk segala hal yang tidak berkenan kami mohon maaf, beri ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Mukarram Al-Ustaz Suhardian Syah LCMA telah memberikan Dhatul Hasanah. Mudah-mudahan apa telah disampaikan berupa nasihat, mudah-mudahan bisa membekas, bisa mengambil ikhtibar, dan insyaallah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki Dhatul Hasanah yang kedua, ya selamat datang kepada Bapak Wakapolres Bangka Tengah, dalam ini Bapak Muhammad Saleh, begitu juga Pak Asep dengan rombongannya yang datang mengatasnamakan dirinya selaku warga Baki. Sekali lagi kami mewakili dari kepanitiaan dan warga Baki dengan tanpa mengulang rasa hormat, terima kasih walaupun jauh jarak bukan hal pemisah, namun di saat ada waktu Allah pertemukan kita di acara yang baik ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan permintaan daripada tuan rumah, kesediaan daripada Bapak Wakapolres, begitu juga Pak Asep untuk dapat naik bersama-sama dengan alhamdulillah hadim ulama dan sepuh, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak, subhanallah, mudah-mudahan untuk Dhatul Hasanah yang kedua, kepengurang rasa hormat, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir yang dapat memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Waktu dan tempat kepada Habib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Hadirin para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang sama-sama kita hormati, bil khusus kepada seluruh keluarga besar keturunan daripada Syekh Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid yang hari ini mengundang kita semua datang ke tempat ini untuk memperingati haul yang ke-67 ya, kalau nggak salah ya, 67. Setelah 2 tahun kalau nggak salah atau 3 tahun berhenti acara ini. Ya, terakhir sekitar tahun 2019 ya, sekitar tahun 2019. Jadi 2 tahun berhenti karena kita diserang dengan corona. Alhamdulillah tahun ini kita bisa datang lagi, duduk lagi di tempat ini, berkumpul lagi sama-sama. Mudah-mudahan datangnya kita semua ke tempat ini menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan corona dari kampung kita. Amin. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Yang kita muliakan guru kita Ustadz Suhardiansah yang Masya Allah tadi sudah memberikan nasihatnya kepada kita yang begitu luar biasa. Kalau kita pahami, kalau kita dengar, kita simak apa yang beliau sampaikan itu cukup untuk jadi cambuk buat kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Bentuk tanggung jawab kita bagaimana nanti buat generasi ke depan. Ya, makanya alhamdulillah tadi kita dengar dari salah satu dzurriat yang memberikan sambutan bahwa salah satu keinginan daripada keluarga Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid agar di tempat ini bisa dibangun pondok pesantren. Ya, tapi Bapak Ibu, dari 2 atau 3 tahun yang lalu itu sudah disampaikan terus nih buat yang wakili Pak Bupati nih. Dari 2 atau 3 tahun yang lalu sudah disampaikan juga, tapi sampai saat ini wala
Benar nggak ini? Ya, karena saya hadir di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu nih, ada Pak siapa? Pak Farhan kalau nggak salah waktu itu ya, Pak almarhum ya. Pak Farhan, iya Pak Farhan ada waktu itu ya. Terus ada banyaklah dari para pejabat kita yang datang tempo hari. Tapi sampai saat ini kita belum lihat apapun itu. Wala pondasi, wala batu gunung, wala pasir, wala semen. Ya. Nah sekarang 2022 ini disampaikan lagi dan ditekankan sama Bapak Saifullah tadi sebagai wakil dari keluarga. Ya. Nah kita bilang nih sama Pak Muhammad Ali nih. Ya, Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kenalin ini tampangnya nih. Ya. Lihatin nih mukanya nih. Yang datang sebagai wakil Bapak Bupati. Jangan sampai tahun depan kita datang lagi ke sini kayak begini lagi. Ya. Jangan sampai ini cuma jadi omong kosong. Ya. Jadi kenalin nih mukanya nih Pak Muhammad Ali nih, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya, Insya Allah tahun depan diundang lagi Pak Muhammad Ali. Insya Allah tahun depan diundang lagi. Ya tadi disampaikan sama guru kita, sama Ustadz Yansah ya. Sekarang ini Pak, bahayanya luar biasa, serangan yang masuk untuk generasi muda kita semua. Anak-anak kita, kalau tidak kita bentengi dengan agama, dengan pendidikan adab, sebagaimana yang baginda Nabi besar kita Muhammad SAW sampaikan, maka tidak menutup kemungkinan setelah dewasa jauh dari tradisi, kebudayaan, kebiasaan yang kita lakukan seperti sekarang ini. Ya. Saya ada dapat cerita satu orang pengusaha kaya raya di Pangkal Pinang. Dia sudah sepuh, sudah tua. Maka sebelum dia meninggal, dia bagiin bisnisnya, hartanya untuk ahli waris anak-anaknya. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu ada beberapa orang anak. Tapi anak-anak ini tidak ditanamkan pendidikannya, dipondasikan dengan pendidikan agama yang benar. Maka setelah dibagikan itu harta, semua bisnisnya dikasih ke anak-anaknya satu persatu. Ini belum lama cerita ini saya dapat waktu sekitar Maulid tahun lalu, bulan Maulid tahun lalu. Setelah dibagiin, bapaknya ini tiba-tiba jatuh sakit, ya. Dan bapaknya udah nggak pegang uang lagi. Nah anak-anaknya udah dewasa, tapi udah dibagiin, bapaknya nggak pegang duit lagi. Nah bapaknya ketika jatuh sakit, telepon satu-satu anaknya. Bapak sakit, mau ke rumah sakit, tolong antar. Anaknya yang satu bilang, saya lagi sibuk pak, lagi di luar kota, nggak bisa datang. Telepon lagi anak yang satu, saya lagi sibuk pak, lagi perjalanan, nggak bisa nganter bapak. Telepon lagi anak yang satu, begitu juga. Setelah mereka semua pulang, bapaknya sakit,
bapak bilang sama mereka, bapaknya bilang sama mereka, ini bapak udah parah sakitnya, tolong kita berobat. Maka anak-anaknya itu main tunjuk-tunjukkan, kakaknya nunjuk adeknya sama ini aja, adeknya nunjuk kakaknya sama ini aja. Ya, sebab apa yang bapak kasih ke kita, kita sudah investasikan, kita sudah keluarkan untuk perkembangan bisnis kita. Nah, sampai begitu keadaannya. Ya, maka penting buat kampung ini bukti sebagai keberlangsungan, keberlanjutan dari dakwahnya, syiarnya Kiai Haji Hatamar Rasyid. Kita mau lihat bentuk fisiknya nanti tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan ada peletakan batu pertamanya ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji Safwan sehat, bisa datang lagi ke sini nanti tahun depan. Tapi Pak ya, bahwa pondok pesantren itu bukan cuma sekedar bangunan, bukan cuma sekedar gedung-gedung megah, bukan cuma sekedar halaman atau taman-taman atau apapun, bukan cuma sekedar masjid yang megah bertingkat-tingkat. Ya, karena itu semuanya nggak ada artinya tanpa ada seorang pendidik ya yang menjadi penerus dakwanya Haji Hatamar Rasyid. Ya, bahkan guru saya bilang Ka'bah, Baitullah dengan segala keagungannya, segala kebesarannya, kehebatannya, itu cuma tumpukan batu. Tidak berarti apa-apa tanpa hati manusia yang mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Jadi yang pertama ya, ini Masya Allah Ustadz Yansyah ini 22 tahun Pak di Mesir. 22 tahun belajar sama banyak masyaikh, sama banyak ulama, sama banyak solihin, sama banyak wali yang ada di sana. Ya, nanti bisa nih Ustadz kita ini ya, tanpa ada orang yang jadi ya, yang jadi pengasuh, yang jadi motornya ya, kita ketemu lagi tahun depan lagi, begini aja terus ya. Walaupun punya modal banyak, tapi tanpa ada orang itu, tanpa ada motor itu, penggerak itu, tanpa ada pengasuhnya, maka ya pesantren pun akan hambar. Karena itu salah satu rukun dari pondok pesantren. Ya, rukun terpenting dari pondok pesantren adalah seorang alim, seorang yang ngerti syariat, seorang yang sabar, yang mau mendidik generasi berikut. Ya, makanya kita doain mudah-mudahan berkahan oleh Allah, anak-anak kita semua dijaga dari keburukan zaman dan orang-orang yang ada di zaman ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi hati kita dengan yakin kepada Allah, dan Allah tetapkan langkah kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wal-afu minkum, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih
kepada Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir telah menyampaikan ma'udhatul hasanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menginspirasikan kita untuk mewujudkan daripada cita-cita mulia anak keturunan daripada Haji Khatam Rashid, dan dalam bentuk kesyukuran daripada warga bagi pada umumnya. Menginjak acara berikutnya, yaitu santunan anak yatim yang akan dibagikan oleh zuriat Kiai Haji Khatam Rashid, dan kemudian ditutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir. Jadi untuk santunan anak yatim, mohon bermintia untuk dapat mempersiapkan sesuatu dan lahirnya dan lain halnya. Kepanitiaan santunan anak yatim. Ya, kepada kepanitiaan untuk dapat bekerja sama dan mempersiapkan sesuatu dan lainnya. Daripada santunan kepada anak yatim. Anu Adi, itu Adi nih. Adi, anak Wani bukan anak Wani. Anak Wani. Terima kasih kepada Bapak Wakapolres Bangka Tengah, kepada Pak Saifullah Azam, kepada Bapak Ahmad Ali, kepada Bapak Kamal yang telah membagikan bingkisan santunan kepada perwakilan anak-anak yatim. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah selesai untuk pemberian santunan kepada anak yatim oleh perwakilan dari zuriat Haji Khatam Rashid. Untuk acara terakhir, yaitu doa penutup, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Tahir agar dapat memimpin doa. Mudah-mudahan keberkahan dari apa yang diucapkannya, Allah ridha dan Allah terjabah. Pada Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam afdalu ma qultuhu annahu an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم كلمة نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صلاة وسلاما ترفع به ما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقنا به من ذر الشريف عذاب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا جودا وامتنانا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. تب علينا توبة نصوحا واصلحنا بها جسما وقلبا وروحا. الله قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. minna minkum taqabbal ya karim. Daripada Syekh Kiai Haji Khatam Ar-Rasyid di Desa Bakit, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Sesungguhnya tak ada gading yang tak retak. Sudahlah kiranya segala sesuatu di dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, baik penyambutan, kata-kata, adat yang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari sebelum santap siang, karena acara ini alhamdulillah setelah rahmat Allah terselenggara, mari kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diumumkan kepada panitia sekalian agar mempersiapkan untuk santap siangnya, kepada para tamu undangan, kepada Pak Koha, kepada Umara, begitu juga para ulama, hadirin hadirat sekalian, agar diarahkan untuk dapat santap siang bersama. Dikhususkan kepada operator Pak Jamal agar mempersiapkan agar marawis bisa dimaksimalkan, kepada abang-abang marawis dari Al-Hidayah Serimpang kerjasama. Alhamdulillah ini adalah grup marawis kerjasama antara Semulut dan Bakit. Mudah-mudahan pemuda Semulut dan Bakit selalu bersatu dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Dah. Ya. Tuh, alhamdulillah Pak Yai. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju fa idha madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju fa
سكتن روحي وجوار الهادي محمد يا غيبة جئت بسلام برسول الله محبا بالروضة سكتن روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شرقا ولدت وتزربت عشقا وأتيت إلى حبيبي وهدايا غير وليقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا ربي يا خير مولي
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في كونه أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك